Bagaimana pendapat Pak Lukman mengenai suatu kelompok atau individu yang menjual agama demi kepentingan dunia dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Demikian, Pak. Ya, bagaimana menghadapi seseorang atau sekelompok orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Nah, ini terhadap pertanyaan seperti ini kita harus hati-hati ini. Ada dua kata kunci ya, ada kepentingan dunia, ada menjual agama. Apa yang dimaksud ini? Ini dua-duanya sama-sama pentingnya. Begini, saya ingin komentar untuk kepentingan dunia. Apa yang dimaksud kepentingan dunia? Karena dunia dan nanti kehidupan setelah di dunia itu juga hakikatnya adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita mengatakan ini untuk kepentingan dunia loh, itu tidak terputus hanya dunia saja. Semua agama mengajarkan hal yang sama, tidak ada keterpisahan antara dunia dengan akhirat misalnya, atau kehidupan setelah di dunia. Kehidupan setelah kita meninggal dunia, itu ada kehidupan lain yang itu juga satu kesatuan dengan kehidupan di dunia. Karena kehidupan kita nanti itu seperti apa, sangat tergantung dari kehidupan kita di dunia ini bagaimana. Kehidupan kita di dunia itu juga akan menentukan kita nanti di sana. Karma itu kan begitu cara kerjanya. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan, jadi jangan punya anggapan adanya keterpisahan antara dunia dengan kehidupan setelah di dunia. Ini satu kesatuan. Sehingga kalau kita punya anggapan ini untuk kepentingan dunia saja loh, itu sebenarnya juga untuk kepentingan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itu satu kesatuan. Itu. Maka lalu kemudian ketika kita mencoba menanggapi menjual agama, itu hakikatnya bagaimana? Tadi itu, kenapa saya menekankan ada yang universal, ada yang partikular. Di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keragaman di antara kita, maka mari kita lebih mengedepankan yang inti, yang pokok, yang universal dari ajaran agama itu. Jadi menjual itu kan konotasinya bisa negatif saja, tapi juga bisa positif. Berdakwah itu atau menyebarluaskan ajaran agama itu kan juga menjual, dalam artian memasarkan, mensosialisasikan. Ini juga maksud saya ingin lebih memahami kata menjual agama itu dalam pengertiannya yang umum. Tidak selalu maknanya itu negatif. Bisa saja hanya negatif, menjual untuk kepentingan diri sendiri. Gitu. Tapi juga bisa juga berdakwah, bisa juga menyebarluaskan ajaran-ajaran agama. Maka kalau itu yang dimaksud, mari lebih menitik tekankan pada yang universal. Boleh kita bicara tentang yang partikular, tapi kalau yang partikular ini mohon sampaikan pada komunitas yang homogen, yang sesama dengan agama kita, dengan mazhab kita, dengan faham aliran keagamaan yang sama, itu. Tapi kalau beragam-ragam, maka ya. Jadi itu tanggapan saya bahwa jangan memisahkan antara kehidupan dunia dan setelah dunia, dan lalu kemudian mari lebih mengedepankan yang inti ketika kita ingin membawakan ajaran-ajaran agama ke ranah publik, ke ruang yang heterogen, yang beragam-ragam ini. Gitu. Saya pikir itu tanggapan saya.